Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan sudah masuk ke puasa keberapa nih buat teman-teman. Semoga tetap kuat ya dan semoga dilancarkan ibadah puasanya sampai nanti sebulan penuh full dan diterima amal ibadahnya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini untuk menemani waktu selepas tarawih teman-teman ya, yang menjalankan ibadah puasa, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Kalimantan Timur, tepatnya dari kota Samarinda, yaitu Bang Jana. Oh, kisah-kisah dari Bang Jana selalu menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan buat teman-teman masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja, kita berangkat ke Kalimantan Timur. Nyaris menjadi tumbal hotel tua di Kalimantan. Jana tiba di sebuah kios tembakau. Malam ini adalah malam minggu. Sudah seperti biasanya, ini adalah jadwal untuk dia dan teman-temannya sekedar ngobrol dan bercengkerama. Malam minggu adalah saat bagi mereka semua untuk meninggalkan rutinitas setelah bekerja. Tak ketinggalan, sebagian dari mereka memang sengaja menyempatkan waktu untuk begadang bersama untuk sekedar bermain Dota 2. Saat ini keadaannya berbeda. Mereka tak hanya bercengkrama, 6 orang yang berkumpul di kios tembakau itu justru membicarakan perihal rencana liburan yang seminggu lagi akan mereka lakukan. Jadi kayak apa? Siapa aja yang hendak ikut? Soalnya lumayan ini, dapat 2 kamar cottage. Tanya Irawan yang baru saja membeli voucher kamar dari kawan mereka yang sempat mengisi acara di sebuah hotel tua di Sanaksara. Voucher itu diberikan sebagai komplimen untuk pengisi acara, namun karena tak berniat dipakai, akhirnya dibeli oleh Irawan. Kada tahu, coba kami infokan saja kebubuhannya, jawab Jana yang menyuruh Irawan untuk menginfokan ke grup chat mereka. Jana, Irawan, Surya, Andre, Rizal, dan Opik masih menunggu konfirmasi sembari merokok bersama di kios. Keenam lelaki parubaya itu menunggu konfirmasi sambil bercengkrama dan tertawa-tawa. Satu persatu pesan balasan masuk dan mengkonfirmasi bahwa tidak ada dari mereka yang bisa ikut. Praktis, rencana itu hanya akan dieksekusi oleh 6 orang yang saat ini sedang duduk bersama. Sebenarnya mereka ingin lebih banyak orang yang ikut agar bisa bakar-bakar bersama, namun masa berlaku voucher mereka sudah hampir habis sehingga mau tak mau hanya mereka berenam yang akan berangkat. Memang lokasi tujuan mereka masih ada di Sanaksara, hanya berada di sisi lain kota. Jika mereka berada di Sanaksara kota, maka cottage yang akan mereka datangi berada di Sanaksara seberang. Bayangan-bayangan menyenangkan sudah mulai tergambar di kepala mereka, terutama Jana dan Andre, 2 sahabat sejak SMP itu, sama-sama membayangkan menyaksikan terbenamnya matahari dari atas bukit yang berbatasan langsung dengan sungai besar yang membelah kota. Tak terbayang betapa indahnya video yang akan mereka hasilkan jika mereka benar-benar mendapatkan cuaca yang pas. Senja merah akan terlihat jelas sehingga bisa menjadi bahan ketahanan konten hingga sebulan ke depan. Mereka berenam lantas mengumpulkan uang untuk acara yang akan dihelat. Tidak afdol kalau mereka tidak barbeque dan minum-minum santai sembari tertawa-tawa sambil melihat deretan kapal tongkang pengangkut batu hitam yang melintas di bawah sana. Masih 2 hari lagi, mereka berenam masih mengharap ada kawan lain yang bisa ikut dan meramaikan, namun ternyata tetap tak ada konfirmasi. Terlebih dari mereka yang sudah menikah dan memiliki beberapa anak. Sudah tentu, berlibur untuk berhahaha bukanlah prioritas, terlebih mereka semua sudah berlibur beberapa bulan yang lalu di akhir tahun.
Hari yang ditunggu sudah hampir tiba. Esok, mereka akan berkumpul lagi di kios dan akan berangkat bersama menjelang jam makan siang. Hari ini, mereka kembali berkumpul untuk nongkrong dan mengumpulkan barang-barang yang akan dibawa. Juga bahan makanan yang akan mereka santap sembari menghabiskan malam di tepian tebing, sembari menatap sungai. Irawan yang membeli voucher itu juga menghubungi pihak cottage dan menanyakan soal api unggun dan hal lain-lain. Pihak cottage mengkonfirmasi dan mengatakan bahwa di sana nanti sudah disediakan alat khusus untuk api unggun, yang berarti mereka bisa menghangatkan tubuh tanpa meninggalkan kotoran selepas digunakan. Mereka berenam dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing bertugas membeli logistik yang akan mereka bawa besok. Kios baru saja buka pukul 11 siang. Irawan masih berkutat di dapur rumahnya karena kios sudah diurus oleh karyawan. Dia sedang mempersiapkan logistik dan beberapa barang yang akan dibawa menginap. Sebentar lagi 5 kawan yang lain akan segera datang karena mereka akan berangkat sekitar pukul 12 siang. Masih ada sekitar 1 jam hingga semua bawaan mereka siap. Satu persatu peserta tiba, dimulai dari Jana yang sebenarnya bisa langsung menyusul ke lokasi karena rumahnya tak jauh dari tempat mereka akan menginap. Namun karena ada barang yang harus dibawa, mau tak mau dia harus berangkat dari kios milik Irawan dengan skuter matic birunya. Dia menggilas aspal panas di bawah terik matahari yang sebentar lagi akan mencapai puncak. Tak hanya Jana, Andre, Surya, Rizal dan Opik juga sedang berada di jalan untuk menuju titik kumpul. Celana pendek, sepatu kets, kaos juga hoodie entah mengapa serempak mereka pakai tanpa membuat janji terlebih dahulu. Ya, mereka sepertinya memiliki pemikiran yang sama. Lebih baik berkeringat daripada harus gosong tersengat panas. 6 lelaki parubaya yang menolak tua itu berkumpul. Mereka lantas memindahkan barang-barang yang tadinya ditaruh di teras menuju bagasi belakang. Tak masalah, mereka harus berdesak-desakan di bangku penumpang, toh tubuh mereka tak begitu besar meski perut mereka tak lagi rata. Sudah aman semua kah? Tanya Jana yang memastikan bahwa tak ada barang yang tertinggal karena lokasi malas jika harus bolak-balik. Terlebih mereka semua tidak ada yang mengendarai motor menuju cottage. Aman, daging, kompor, teflon, kursi sama meja lipat sudah masuk semua ke bagasi. Tas bawaan ditaruh dekat kaki aja ya, jawab Irawan yang memastikan mobilnya cukup untuk mereka berenam sekaligus barang bawaan. Kertas voucher sudah aman tersimpan dalam dompet Irawan. Mereka semua memasuki mobil dan menyamankan diri karena harus berdesak-desakan. Perlahan roda berputar meninggalkan rumah dan menyusuri jalanan kecil menuju jalan raya yang baru saja dicor. Lagu koplo terdengar nyaring, ditambah suara Irawan yang sumbang namun tetap bernyanyi tanpa tahu malu. Terik matahari tak menghalangi jalan mereka. Begitu juga warga kota Sanaksara, meski harus menggunakan jaket atau baju berlengan panjang, jalanan tetap saja ramai. Terlebih, area tepian sungai besar yang membelah kota, area yang baru saja selesai dibangun dan menjadi tujuan para muda-mudi untuk sekedar bersantai sembari menatap sungai yang airnya keruh, atau mungkin sekedar menghabiskan waktu sembari memikirkan beban hidup yang tak kunjung usai. Atau mereka yang bolos sekolah sembari berjengkrama dengan teman atau kekasih. 6 lelaki parubaya yang sedang berada di dalam mobil itu tak sadar Sanaksara sudah bertransformasi dan berubah di beberapa tahun terakhir, namun tidak dengan tempat tujuan mereka. Cottage yang mereka tuju masih cenderung sama, masih tetap seperti tahun-tahun sebelumnya. Tak ada perubahan signifikan yang terjadi. Pun jika ada, hanyalah warna bangunan dan beberapa fasilitas di dalamnya. Tempat yang mereka tuju masih saja terkesan sepi dan kosong. Tak hari ini atau kemarin, selama ini citra yang ditangkap selalu seperti itu, dan itu justru bisa saja merusak rencana bersenang-senang mereka.
Sebuah mobil SUV melintas jalan ramai yang dekat dengan sebuah kampus negeri, sebuah danau dengan satu rumah kayu berukuran kecil terlihat di kanan jalan, rasanya begitu teduh dengan pepohonan di sekitarnya. Jana memperhatikan dengan seksama. Enakan nongkrong di situ kalau siang, gumamnya dalam hati. Mengapa ia menekankan kata siang? Tak bisa Jana bayangkan kalau ia berada di tempat itu saat malam hari, di tepi danau tanpa penerangan, dengan pepohonan rindang di sekitarnya. Ia yang sangat akrab dengan cerita mistis sudah tentu memikirkan hingga kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Atau mungkin dia hanya terlalu paranoid pada hal-hal supranatural. Lagu dangdut koplo yang mengusik dan tak sopan memasuki telinga tak membuat Jana berhenti melamun sembari memperhatikan pepohonan yang berjajar di tepian jalan. Mereka berenam memasuki area dengan tanjakan, yang mana semakin ramai dengan sepeda motor yang keluar dari satu komplek yang di dalamnya terdapat sebuah universitas teknik negeri. Loh, kok sudah kada ada dealer mobil lagi? Tanya Jana yang pada akhirnya tersadar bahwa keadaan sudah banyak berubah di area itu. Ikam tuh dari mana saja? Bisanya kada tahu kalau di sini sudah kada ada dealer mobil? Tanya Rizal yang merasa heran karena Jana yang baru sadar bahwa sudah banyak perubahan di tempat itu. Kayak bubuhan ikam kada tahu aja. Inya kan haur bersemedi saja di rumah, sambar Opik yang kadang gusar dengan kelakuan Jana yang sangat malas keluar rumah. Oh iya, inya kan dukun, makanya haur bersemedi aja gawiannya, sahut Irawan sambil tetap menyetir dan memperhatikan jalan. Celutukan itu disambut tawa dari semuanya. Cara bercanda mereka memang begitu adanya. Jika ada aib yang memalukan, sudah tentu akan menjadi bahan bahasan sampai beberapa tahun ke depan. Semua dari mereka sudah pernah mendapatkan giliran dibahas perihal percintaan dan tingkah bodoh yang pernah mereka lakukan. Canda dan tawa mereka mendadak berhenti setelah mobil mereka mendekati tempat tujuan. Tak ada pepohonan, hanya rumput liar yang membentang sepanjang tebing yang membatasi area tinggi dengan sungai besar di seberang jalan. Dari tempat mereka berkendara, hamparan luas sungai membentang terlihat jelas. Di atasnya mengapung kapal-kapal angkutan berisi gunungan batu-batu hitam yang berharga mahal. Tepat di atas bukit, dekat pertigaan menanjak di sebelah kiri, deretan bangunan dengan atap coklat gelap terlihat di sebelah kanan. Mobil melambat, lampu sen dinyalakan, mereka berbelok memasuki pagar tembok berwarna putih dengan besi-besi melintang di atasnya. Halaman dengan kerikil-kerikil kecil berwarna gelap yang tergilas roda menimbulkan bunyi decit-decit karena saling berdesakan. Mereka turun. Irawan langsung menuju lobi untuk mengkonfirmasi voucher dan reservasi yang sudah ia lakukan kemarin. Seorang resepsionis pria melayaninya sambil meminta data diri untuk dimasukkan ke daftar tamu. Sementara itu, yang lain sudah keluar dari mobil dan menunggu konfirmasi. Tak berselang lama, Irawan keluar dan memanggil mereka untuk membongkar bagasi dan menurunkan logistik yang nantinya akan dibawa langsung menuju cottage yang sudah dipesan. Kotak-kotak diangkat, tas-tas besar berisi meja lipat dan kursi lipat camping dibawa masing-masing sembari menggendong ransel yang sudah dibawa dari rumah. Tak ada orang lain, hanya mereka berenam dan seorang petugas hotel yang menunjukkan arah kamar yang sudah mereka pesan. Deretan bangunan berukuran rumah sederhana dengan garasi berjajar rapi dan kosong terasa begitu lengang namun asri. Pohon rindang membatasi tiap 3 bangunan dengan 3 bangunan lain. Juga pot-pot tanaman berukuran besar diletakkan di depan teras setiap cottage untuk menambah kesan hijau. Di sini Pak, tunjuk lelaki itu ketika mereka mendekati sebuah bangunan dekat dengan pinggiran tebing. Kamar satunya lagi di sebelah, lanjutnya lagi sambil menyodorkan 2 kunci. Mereka membagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kamar diisi 3 orang. Tak jauh dari teras mereka terdapat pot besar pendek dengan arang dan kayu untuk acara bakar-bakar yang nantinya akan mengisi waktu nongkrong mereka.
Barang-barang dan logistik mereka keluarkan dan dipindahkan ke dalam kulkas yang tersedia di setiap kamar. Semua disatukan di satu tempat. Juga botol-botol dan kaleng-kaleng minuman yang akan mereka konsumsi malam nanti. Enak sih, tapi kayaknya bakalan serem deh kalau malam, celetuk Opik sambil mengamati lingkungan sekitar yang begitu sepi. Tak sepenuhnya salah. Tempat itu pasti akan terlihat menyeramkan kala malam, ditambah mereka belum tahu apa yang ada di tempat itu, juga cerita-cerita masa lalu yang pernah terjadi. Kunci mobil, charger, juga benda-benda yang sering dipakai ditaruh bergeletakan di atas meja tepat di sebelah televisi. Tak ketinggalan rokok, liquid, semua yang sekiranya akan sering dicari diletakkan di tempat yang paling mudah terlihat demi memudahkan kondisi. Siapa yang nyalakan keran air? Bisa-bisanya kada dimatikan, tanya Opik sambil menggerutu karena aliran air begitu nyaring. Mana ada, kami dari tadi di sini saja, jawab Irawan yang masih merebahkan tubuhnya karena lelah menyetir. Bre, ada cewek cakep, bisik Surya yang tiba-tiba saja melihat ada seorang gadis yang melintas melewati cottage mereka. Mana? Paling yang kerja di sini, jawab Irawan yang akan secepat kereta api jika mendengar kata cewek. Itu baru aja lewat, pakai baju batik, jawab Surya sambil menunjuk. Mana? Dibungulinya lagi kawalan, gerutunya karena merasa dibohongi. Pasalnya yang ditunjuk tak terlihat sama sekali. Ikam yang lambat, saut Surya yang tak terima dibilang membodohi teman sendiri. Bre, kayaknya butuh kayu bakar tambahan ini, ucap Jana yang baru saja keluar dari kamar sebelah. Kena aku tanyakan ke orangnya, jawab Irawan yang nantinya akan menanyakan soal kayu bakar ke petugas hotel. Mereka beristirahat di kamar masing-masing sambil menunggu sore untuk menikmati senja sambil membuat video time-lapse. Di kamar yang mulai hening karena sebagian besar penghuninya sedang tidur, kunci mobil mulai bergeser dengan sendirinya. Tak ada angin yang cukup kencang untuk bisa menggerakkan benda yang terbuat dari besi dengan gantungan dan remote. Tring! Suara benturan kunci yang terjatuh terdengar nyaring membentur lantai keramik putih yang sepertinya baru saja dibersihkan. Opik terbangun karena sedari tadi dia hanya merebahkan diri sembari bermain ponsel karena harus mengabari seorang gadis yang baru 2 bulan terakhir ia pacari. Ia menaruh kasar ponselnya sambil menatap sekitar. Terlihat kunci mobil yang tergeletak di lantai sambil menggaruk-garuk kepala dan menoleh ke kiri dan kanan. Dia bangkit lalu memungut kunci itu untuk ditaruh kembali ke tempatnya. Senja hampir tiba. Kursi dan meja lipat sudah dibuka dan disusun berikut dengan beberapa minuman kaleng beralkohol rendah. Beberapa tripod sudah didirikan untuk menjaga ponsel tetap stabil saat pengambilan video. Benar saja, langit mulai memerah saat matahari sudah mulai condong menuju batas cakrawala di ujung barat. Tepat di antara 2 bukit, rokok dinyalakan, asap dihembuskan, suara tarhim dari masjid terdengar sayup-sayup mulai terdengar pelan. Satu persatu lampu di tempat itu mulai dinyalakan. Tak banyak hingga membuat tempat itu tetap remang, ditambah dengan kamar-kamar kosong yang tetap dibiarkan gelap, membuat mereka tak pernah tahu apa yang sedang mengawasi dari kegelapan. Saat mereka sedang asik minum-minum sambil mengobrol dan tertawa-tawa sembari menunggu matahari benar-benar hilang di ujung cakrawala, seorang wanita cantik tengah menatap Sayu. Matanya tak terlalu terlihat karena remang yang menyelimutinya. Dia menatap lekat pada Irawan, orang yang paling terlihat eksentrik di antara mereka. Biasanya, apa yang dilihat justru berbanding terbalik dengan apa yang tersimpan di dalamnya. Sudah tentu, yang tak terlihat tentu bisa merasakan siapa yang memiliki ketakutan paling besar. Tanpa mereka sadari, sesuatu tengah mengincar dari kegelapan bangunan-bangunan kosong tanpa tabu. Malam tiba mengganti siang.
Gelap menggantikan terang, mereka masih saja asik tertawa-tawa sembari menyalakan api unggun yang disediakan oleh pihak cottage. Memang voucher komplimen tidak bisa digunakan pada akhir pekan, karena itu tempat itu kosong dan hanya mereka saja tamu yang menginap di sana. Terlebih, tempat seperti yang mereka huni acap kali digunakan muda-mudi tanpa hubungan pernikahan untuk bermasyuk karena lokasi yang sepi dan jauh dari pusat kota. Dan karena itu pula, terkadang hal buruk bisa saja terjadi dan sengaja ditutupi pihak hotel agar tak terendus media demi menjaga agar tak kehilangan pelanggan. 6 orang lelaki parubaya yang sedang asik dengan acara mereka itu lupa bahwa tempat yang sepi manusia justru ramai dengan penghuni dari dunia yang tak kasat mata. Sedari tadi, mereka sudah diperhatikan oleh seorang wanita dan sudah tentu hal-hal lain akan ikut memperhatikan mereka. Ditambah kegiatan yang mereka lakukan jauh dari kata baik, mata-mata menyala mulai terlihat kala suara dari masjid terdekat sudah berhenti berkumandang, memandang lekat-lekat dari dahan-dahan gelap tak jauh dari mereka duduk melingkar. Jana, sebagai orang yang paling akrab dengan hal-hal berbau supranatural, sudah merasakan kalau ada yang berbeda. Jana menoleh ke kiri dan ke kanan. Sesekali ia menatap sekilas rindangnya pohon yang daunnya tertiup angin. Dia tahu mereka tidak sendirian. Ada hal-hal lain yang tengah mengawasi dan menunggu untuk mengganggu. Sepasang mata terlihat tanpa wajah, menyala merah samar, hingga mereka yang tak sensitif tak bisa merasakan. Satu dari sekian banyak ranting yang diam, tiba-tiba saja bergerak sendiri tanpa hembusan angin yang kencang. Ranting itu bergerak, berputar-putar, seperti tengah dimainkan oleh sesuatu. Dari sisi yang lain, dari teras kamar yang tak berpenghuni, mulai nampak bayangan putih yang melayang diam. Opik yang posisi duduknya membelakangi sungai perlahan menundukkan wajahnya, namun ia tak ingin berkata apapun. Andre, Rizal, dan Irawan masih saja santai tertawa-tawa sambil saling mengejek dan tertawa-tawa. Lain pula dengan Surya, dia cenderung santai dengan ponselnya karena sedang mengedit video yang sore tadi baru saja diambil. Malam semakin larut, rasanya begitu dingin hingga menusuk sendi-sendi mereka yang tak lagi belia. Lampu-lampu kecil terlihat di kejauhan mengambang di atas pasir. Prang! 6 orang lelaki itu menoleh serempak ke arah sumber suara yang berasal dari deretan kamar kosong yang gelap tak berpenghuni. Sebuah pot besar terguling hingga pecah. Jana dan Opik hanya diam. Ya, mereka berdua tahu bahwa ada yang sengaja menggerakkan pot besar itu hingga bergeser dan jatuh. Mereka berdua sadar gangguan tidak akan berakhir sampai di sini. Sudah tentu akan ada gangguan-gangguan selanjutnya yang akan mereka temui. Wan, aku ambil daging dulu, ucap Jana yang merasa cara mereka tak lagi menyenangkan. Terlalu banyak mengobrol dan tertawa membuat perutnya kembali lapar. Dasar buntal, jawab Irawan yang disusul gelak tawa yang lainnya. Opik yang sedari tadi bersebelahan dengan Jana langsung ikut menemani seolah hendak ada yang ia bicarakan. Ika melihat ke dia tadi? Tanya Opik yang berbisik saat berjalan mengiringi Jana. Sudah, jangan bilang-bilang. Kena Irawan malah sawan, jawab Jana ringan sambil membuka pintu kamar yang tertutup. Baru saja terbuka, mereka terdiam mematung. Tepat di ambang pintu, barang-barang mereka tiba-tiba saja berserakan tak beraturan, berhamburan di lantai. Di sudut kamar, Jana bisa melihat ada punggung seseorang tanpa pakaian. Sosok itu meringkuk tertunduk sambil memeluk lututnya sendiri hingga kepalanya tak terlihat. Hanya bulu-bulu halus dari tengkuknya yang nampak. Ini adalah penampakan terjelas yang pernah mereka lihat. Jana yang biasanya hanya melihat sekilas kelebat dan berbentuk bayangan samar, kini dia bisa melihat jelas punggung pucat dan kurus itu. Opik yang mematung segera berdoa. Dia membaca apapun yang dia ingat. Kepalanya yang tadi sempat terasa berat karena pengaruh alkohol mendadak kembali pulih dengan kesadaran penuh. Efek yang tadinya diharap bisa membuatnya lebih santai dan menikmati liburan mendadak sirna. Perlahan
Punggung tanpa penutup itu bergerak merangkak pelan dan menghilang menembus dinding di sudut ruangan. Sejenak, Jana dan Opik bisa bernafas lega. Kaki mereka yang tadinya sempat terpaku mulai melemas dan bisa digerakkan. Niat untuk berlibur sepertinya harus dibarengi dengan kewaspadaan dalam kondisi setengah mabuk. Dengan cepat, mereka berdua memasuki kamar dan membereskan barang-barang yang berserakan. Tak ketinggalan secepatnya mengambil daging yang tadi menjadi sumber niatan mereka. Pokoknya jangan pepada sama yang lain. Kita berdiaman saja, ucap Jana pada Opik untuk tetap menutup mulutnya dan tidak bercerita pada yang lain pun. Jikalau pada akhirnya yang lain ikut merasakan teror, biarlah mereka merasakan sendiri tanpa diberitahu agar tak menjadi sugesti. Lawasnya nih, bayang mengambil daging aja pinas tahun, tegur Irawan pada Opik dan Jana yang dirasa begitu lama padahal hanya mengambil daging di lemari pendingin. Kemen dulu tadi tuh, jawab Jana asal dengan alasan harus buang air dahulu. Kompor portable dinyalakan. Daging yang sudah dibumbui masuk penggorengan satu persatu hingga menimbulkan bunyi desis yang khas. Aroma menguar tertiup angin, membuat siapapun yang menciumnya akan menjadi lapar seketika. Jika yang manusia saja pasti akan tertarik dan merasa lapar, apalagi mereka yang tak kasat mata. Aroma yang menyengat itu menguar dan menyebar tertiup angin, membuat makhluk-makhluk tanpa tubuh yang tadinya jauh justru semakin tertarik mendekat. Sejenak, tempat itu menjadi ramai, menjadi pengap dan membuat suasana gerah. Angin yang berhembus menerpa tubuh 6 lelaki parubaya itu seakan tak terasa. Bahkan dengan posisi mereka yang berada di dekat tebing yang berbatasan dengan sungai pun seakan tak menolong sama sekali. Sejenak, Opik dan Jana melupakan apa yang sempat mereka lihat di dalam kamar. Aroma daging berbumbu bulgogi membuat perut mereka semakin lapar hingga semua makan dengan lahap. Begitu lahapnya hingga tak sadar kalau mereka kini sudah dikepung semua oleh sosok-sosok tanpa tubuh yang begitu banyak jumlahnya. Namun kenikmatan yang sedang mereka rasakan tak bertahan lama. Jana mendadak tertunduk sambil memakan daging di piring styrofoam di depannya sambil membisu. Tak ada lagi kata yang keluar dari mulutnya. Bagaimana tidak, sesosok lelaki tanpa pakaian dengan kepala miring beserta tanduk dan mata besar tengah menatapnya lekat seolah paham bahwa ia terlihat. Jana bergidik, kemudian menyenggol kaki Opik dengan lututnya. Opik yang sedari tadi asyik dan lupa dengan apa yang sudah ia lihat mendadak ikut bergidik. Pasalnya dia melihat apa yang Jana lihat. Dia bahkan bisa melihat kalau mereka kini sedang dikerumuni oleh banyak bayangan tanpa tubuh. Opik ikut tertunduk. Namun tak banyak gerakan yang bisa ia lakukan. Selera makannya mendadak hilang, berganti rasa takut yang terlalu besar untuk ia nafikan. Dia ingin sekali melemparkan makanannya dan segera berlari mencari tempat yang lebih aman dan ramai. Berada semalam saja di tempat seperti ini bisa jadi pengalaman traumatis baginya. Ini keterlaluan, terlalu jelas dan gamblang. Bagaimanapun juga ia harus memberitahukan pada yang lain untuk segera masuk. Kendalanya adalah ia tak mungkin berkata langsung, ditambah minuman dan logistik mereka belum habis. Waktu bahkan belum lewat tengah malam. Sudah tentu alasan untuk membubarkan kerumunan sangatlah tak relevan jika dengan alasan lelah dan mengantuk. Masukkan aja, ajak Jana pada yang lainnya, membuat yang lain langsung menoleh padanya. Jana tak melanjutkan ajakannya, matanya hanya melirik sambil menggerakkan kepalanya seperti menunjukkan sesuatu. Irawan, Andre, Rizal, dan Surya langsung menoleh. Irawan mendadak pucat, yang tadinya sibuk tertawa-tawa mendadak diam. Masuk, alat biarkan saja di sini. Andre dan Rizal yang tak melihat apapun mendadak bingung, namun tak mungkin mereka ditinggalkan berdua saja menghadapi api unggun. Sudah tentu mereka mau tak mau akan ikut. Hanya sisa makan yang mereka bawa. Sementara kompor portable teflon berikut meja dan kursi ditinggalkan begitu saja. Mereka yang tadinya akan tidur bertiga di masing-masing kamar langsung serempak memasuki kamar yang sama. Ya, mereka memutuskan untuk tidur
tidur berenam, terserah bagaimana posisi tidur mereka nanti. Mungkin saja mereka justru tak akan tidur. Obrolan yang tadinya seru mendadak hanyut. "Kenapa, Grang?" tanya Andre dan Rizal. "Kena aja, jangan dikesahkan di sini," jawab Jana yang melarang menceritakan apa yang terjadi dan menunda cerita hingga esok hari. Pintu ditutup rapat. Mereka yang tadinya hendak masuk ke kamar yang dimasuki oleh Opik dan Jana malah berbalik masuk ke kamar yang lain, tak lain dan tak bukan karena arahan Jana dan Opik juga. Namun mereka tetap tak mau menceritakan sebabnya. Mendadak suara riuh terdengar dari balik dinding. Pintu dan jendela kaca yang tertutup tirai itu diketuk-ketuk. Andre dan Rizal hendak beranjak dan membuka pintu, namun segera dilarang. Namun ketukan itu berubah menjadi gedoran yang begitu besar. Duk duk duk, duk duk duk. Andre tak tahan, ia langsung berlari membuka pintu. Toh seandainya ada orang jahat pun jumlah mereka lebih banyak dan bisa melawan. Jangan. Suara terdengar pelan, langsung menyusup telinga mereka. Serempak mereka berbalik. Seorang wanita dengan pakaian batik, dengan wajah pucat, tengah menatap mereka dengan raut wajah dingin. Rambutnya yang sebahu terurai basah, dengan tangan yang luka dan berlumur darah dari area pergelangan hingga ke ujung jarinya di satu sisi. Mereka sedang takut dengan apa yang ada di luar sana. Namun kemunculan sosok wanita dengan pergelangan tangan berlumur darah ikut menambah rasa takut mereka. "Jangan dibuka," bisikin lagi. Suara lirih itu entah mengapa langsung bisa terdengar di telinga mereka. Begitu kuat energi yang dikeluarkan hingga mereka berenam bisa melihat dan mendengar suaranya. Seketika, alkohol yang tadi mempengaruhi kesadaran mereka mendadak hilang. Mereka langsung sadar dalam kamar itu. Mereka diselimuti kebimbangan, tetap di kamar dan bergidik karena sosok wanita yang berdarah atau keluar dan terkepung sosok-sosok yang entah bagaimana bentuknya. Irawan berusaha menyambar telepon untuk menghubungi resepsionis dan meminta bantuan, namun tak kunjung mendapatkan jawaban. Telepon di ujung sana seperti dibiarkan begitu saja, ditinggalkan tanpa ada yang menjaga. Entah para petugas sedang tidur atau justru berada di luar area cottage. Meski berenam, rasanya begitu mencekam. Kondisi semakin tidak kondusif saat lampu kamar mendadak berkedip-kedip tanpa sebab. Juga keran di kamar mandi yang mendadak menyala hingga airnya tumpah entah kemana. Mereka duduk berhimpitan di kasur berukuran king size tanpa bisa pergi kemanapun. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dan menelpon untuk meminta bantuan. Ponsel yang mereka bawa seketika tak mendapatkan sinyal. Mereka terisolir. Mereka hanya memiliki dua pilihan: tetap berdiam diri di kamar atau membuka pintu dan berlari sekuat tenaga hingga mencapai lobi. Namun pilihan kedua bukanlah keputusan yang bagus. Bisa saja mereka tersandung dan terjatuh, atau bahkan pingsan dan tak sadarkan diri bahkan sebelum mengambil langkah 1000. Satu orang pingsan berarti sumber kesulitan baru untuk semuanya, dan itu adalah pilihan keputusan yang buruk. Dalam keadaan mereka yang penuh dosa, doa dipanjatkan, mulut mereka berkomat kamit tanpa memperhatikan panjang dan pendek bacaan yang terlontar tak jelas dalam ketidakpastian yang terus menghantui. Dengan segala teror yang sedari tadi mengganggu, mereka dengan terpaksa bertahan. Bagaimanapun juga, mereka harus bisa saling menjaga setidaknya hingga tarhim dari masjid terdekat kembali terdengar. Jikalau di tempat itu pernah terjadi tragedi, mereka masih bisa mengatasi. Ketakutan akan satu hantu akan bisa diabaikan, namun mereka belum tahu jikalau tempat itu menyimpan rahasia. 2 jam berlalu. Belum ada tanda-tanda tarhim akan terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Mereka masih meringkuk kala gedoran pintu dan kaca jendela ditambah suara cakaran dari dinding dan plafon kian santer terdengar. 6 orang lelaki parubaya yang biasanya penuh dengan ejekan dan tawarnya mendadak seperti segerombolan ayam sakit yang pucat pasi. Tak ada keberanian, tak ada gelak tawa. Semuanya hanya berdiam mematung, berkomat kamit sambil sesekali menyeka keringat yang membasahi dahi mereka.
Irawan, laki bengal yang hampir setiap kalimat yang terlontar dari mulutnya selalu dibumbui ejekan itu mendadak sadar ia ada menyimpan sesuatu dalam ponselnya. Ya, meskipun ia suka minum, berjudi, dan mulutnya tak bisa dijaga, dia justru menyimpan ayat-ayat suci dalam format audio yang sesekali ia perdengarkan kala tidurnya tak lagi tenang. Dengan gemetar, ia membuka kunci ponselnya. Telapak tangannya yang basah seakan menghambat lincah jemarinya untuk membuka aplikasi. Rasanya begitu lama, padahal hanya butuh 4 kali sentuhan untuk bisa membuat ayat suci itu terdengar dari speaker ponselnya. Sebuah ayat suci mengalun. Mendadak, mereka semua mengikuti alunan ayat itu. Meski ada 1-2 dari mereka yang tak hafal, mungkin saja alunan ayat itu tidak akan membantu sepenuhnya, namun setidaknya dapat meningkatkan keberanian dan juga moral mereka untuk tetap kuat menunggu hingga suara tarhim terdengar. Cakaran di plafon tepat di atas kepala mereka perlahan mereda, menjauh. Meski tetap terdengar gedoran yang tadinya begitu ramai ikut membelan, namun tidak dengan sosok wanita yang sedari tadi berdiri mematung menatap mereka dari sudut ruangan. Namun, Jana akhirnya sadar sesuatu yang berbeda terlihat meski tak semuanya menyadari. Pergelangan tangan yang tadinya mengucurkan darah sudah tak lagi berbekas. Wajah pucat yang sedari tadi meminta mereka untuk tetap tinggal berubah segar di ruangan itu, justru berdiri seorang gadis berkemeja batik dengan rambut sebahu yang cantik. Cepat keluar saat suara pertama, ucapnya pelan sambil mengacungkan jari telunjuknya ke atas, memberi kode bahwa sebentar lagi tarhim akan terdengar hingga mereka menajamkan pendengaran. Salatu wassalamu alaik. Dengan cepat mereka berhambur turun dari ranjang dan mengambil barang-barang penting. Ceklek, pintu terbuka. Tak ada lagi suara ketukan dan suara gedoran. Mereka berlari berhamburan menyusuri jalanan berkerikil. Sementara di kanan kiri mereka masih ada mata-mata yang memandang dalam gelap di teras cottage yang kosong. Mereka tak lagi peduli dengan barang bawaan, namun tidak dengan Jana dan 2 orang lain yang niatnya akan tidur sekamar. Mereka langsung menggendong ransel masing-masing sambil berlari. Bagi 3 dari mereka yang lain, barang bisa diambil saat siang nanti, termasuk segala peralatan masak yang ditinggalkan begitu saja di tepi tebing. Mereka berbelok ke kiri menuju lobi dari pintu depan. Benar saja, pintu lobi tertutup. Tak ada 1 orang pun yang menjaga. Irawan merogoh kantongnya untuk mengambil kunci mobil. Meski dengan gemetar, dengan cepat pintu mobil itu terbuka. Mereka berebut masuk, tak peduli dengan susunan yang justru akan membuat mobil semakin terasa sempit tanpa babi bu. Irawan langsung tancap gas meninggalkan cottage menuju tepian sungai yang berada di area Sanaksara kota. Kali ini mereka selamat. Jika saja mereka terlambat menyadari, mungkin nasib mereka akan seperti sosok gadis berkemeja batik yang memperingatkan mereka untuk bertahan dan pergi. Mereka tak tahu malam itu merupakan tenggat waktu bagi sang pemilik hotel untuk kembali menumbalkan tamu demi menjaga kelanggengan usahanya. 6 lelaki parubaya itu selamat tanpa tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya teror yang mereka alami. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Jana, kan bener kan, ngeri banget kan, dapet banget horornya teman-teman. Teror di hotel tua. Ini jadi saya juga baru tahu nih Bang Jana ternyata juga ini ya, bisa melihat, bisa merasakan, tapi memang mungkin belum bisa menanggulanginya ya. Dan di sini adalah kisah original dari Bang Jana sendiri, karena ini adalah pengalaman Bang Jana bersama teman-temannya. Luar biasa lagi di sini bagaimana ternyata sosok wanita yang dilihat di awal ketika mereka datang berkemeja batik dan ada luka di tangan ya, di pergelangan tangan ini mengalir darahnya sampai ke telapak tangan, itu ternyata sosok yang menyelamatkan mereka. Jadi kalau dia keluar pada malam itu, ketika teror itu datang mengurung mereka di kamar, selesai sudah. Itulah yang dirasakan oleh si cewek itu saat dulu. Jadi
ternyata hotel itu ada di bulan-bulan tertentu dalam 1 tahun itu yang ingin menumbalkan, karena ketika mereka menelpon resepsionis di situ nggak ada sautan, dan ternyata ketika mereka keluar benar nggak ada orang di situ, terkunci, bahkan kayak sengaja ingin ditumbalkan. Kan ngeri banget ya, parah banget. Tapi di sini sangat menarik ya, horornya dapat banget kalau menurut saya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Jana atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimnya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nanti bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.